Saya khawatir orang-orang Kristen yang terlalu banyak mendengar kabar model Mesias seperti ini, nanti ketika ada tekanan yang besar antara hidup dan mati, mereka akan berespon sama dengan murid-murid. Mereka akan dengan segera meninggalkan Yesus. Saya bacakan Markus 16 ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-14. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiring Yesus. Dan pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-temannya yang lain. Tetapi mereka pun, teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada 11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan perhatikan ini, kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Haleluya. Jika kita melihat kedekatan dan kebersamaan para murid-murid dengan Yesus, mereka begitu dekat, rasanya mustahil ya jika mereka tidak mempercayai kebangkitan Yesus. Kemudian timbul pertanyaan, kenapa bisa begitu? Alkitab menuliskan bahwa penyebabnya adalah persepsi yang keliru, cara pandang yang salah terhadap Mesias. Murid-murid mereka berharap Mesias yang datang mampu untuk membebaskan mereka dari segala penderitaan akibat penjajahan Romawi, mampu mendirikan satu kerajaan baru yang membuat mereka hidup tenteram, aman, dan tentu saja lebih nyaman. Intinya harapan mereka kehidupan duniawi yang lebih baik. Nah, persepsi ini yang membuat mereka tidak siap menerima fakta bahwa Mesias yang diharapkan mampu membebaskan mereka ternyata kalah dan harus dipermalukan, mati di atas kayu salib. Akibatnya ketika Yesus disalib, murid-murid lari semua. Bahkan pemimpin para murid yaitu Petrus, dia menyangkali Yesus sampai 3 kali. Lalu demikian melalui penampakan Yesus setelah dia bangkit, akhirnya murid-murid bisa mengerti dan bisa diyakinkan. Setelah murid-murid diyakinkan, lalu Yesus mengutus mereka untuk memberitakan Injil ke seluruh bumi. Mereka juga diberikan kuasa melalui pencurahan Roh Kudus-Nya untuk melakukan tanda-tanda ajaib, supaya orang-orang yang belum percaya, ketika mereka melihat tanda-tanda ajaib, mereka bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Satu hal yang perlu dicermati, kabar baik yang didengung-dengungkan akhir-akhir ini, saya rasa sudah banyak mengalami distorsi. Ayat-ayat Alkitab dipahami secara serampangan, secara keliru. Kalau istilah kerennya adalah twisting scripture. Bukannya kita belajar dari kedegilan hati murid-murid ini, tetapi justru dengan masif memberitakan bahwa Mesias mampu membebaskan dari hutang, mampu membebaskan dari sakit penyakit, mampu membebaskan dari persoalan pekerjaan, bisnis, dan sebagainya. Bukan mewartakan model Mesias yang disediakan oleh Tuhan. Saya khawatir orang-orang Kristen yang terlalu banyak mendengar kabar model Mesias seperti ini, nanti ketika ada tekanan yang besar antara hidup dan mati, mereka akan berespon sama dengan murid-murid. Mereka akan dengan segera meninggalkan Yesus. Kali ini saya mendorong gereja Tuhan untuk makin giat mewartakan model Mesias yang Tuhan berikan, yaitu Mesias yang datang untuk menebus dosa,
menyelamatkan manusia dari hukuman kekal dan memberikan kehidupan di kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati.